Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Dari Madrasah Diniyah Takmiliyah Wali Songo, Tabanan, Bali, disampaikan tema materi pembelajaran tentang kejujuran dalam pendidikan anti korupsi bersama santri-santri peserta didik penerus perjuangan dakwah Wali Songo. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran, mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan tidak berdusta, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kejujuran juga akan terbawa dalam bekerja sehingga dapat membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang. Pendidikan kejujuran harus dimulai dengan jujur kepada diri sendiri, dengan senantiasa meminta fatwa kebenaran yang bersumber dari hati nurani. Istafti qalbaka, minta fatwalah kepada hatimu. Setelah itu hendaklah kamu selalu benar. Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang jujur secara psikologis hatinya akan selalu merasa tentram, damai, dan bahagia. Sebaliknya, orang yang biasa berdusta hidupnya menjadi tidak tenang, dikejar-kejar oleh pemberontakan hati kecilnya yang selalu menyuarakan kebenaran. Dia selalu merasa khawatir kebohongan itu terbongkar. Pendidikan anti korupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini, dimulai dari diri kita dan keluarga kita. Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenyam pendidikan dan pondasi awal dalam pembentukan karakter anak. Oleh karena itu, keluarga menjadi alat yang sangat efektif dan sangat fundamental dalam menumbuhkan budaya anti korupsi. Mari kita terus mengobarkan semangat anti korupsi dari diri kita dan keluarga kita dalam rangka menegakkan pondasi yang kokoh dalam membangun dan memperjuangkan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia bersih dari korupsi. Kita harus melakukan pola asuh anti korupsi di rumah, di sekolah, di madrasah secara kontinu dan sinergis dengan semua stakeholder seperti pemerintah, lembaga-lembaga yang terkait, serta masyarakat sekitar. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi dari dalam diri individu. Kebohongan menjadi benteng pembelaan diri. Bohong menjadi barang dagangan yang diobral, padahal tali kebohongan itu pendek. Sebuah ungkapan bijak menyatakan bahwa semua tali itu panjang, kecuali tali kebohongan. Satu kebohongan akan dibarengi dengan aneka kebohongan lainnya. Ketika hari-hari kita menyaksikan perilaku saling tidak percaya, saling menyalahkan, lepas tanggung jawab,
mencari jalan pintas, arogan, inkonsisten, dan rupa-rupa perilaku tak pantas lainnya kian menyesakkan dada. Namun kita harus tetap optimis untuk menuju pada perubahan yang lebih baik. Kita harus belajar tidak hanya memberikan nasihat, tapi juga memberikan ketauladanan dan perilaku yang nyata. Kunci dari keberhasilan dari penanaman anti korupsi adalah dengan menanam dan menumbuhkan 9 nilai karakter anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat luas. Allah mengingatkan agar kita sebagai hambanya bersikap jujur dan memelihara kejujuran, seperti yang tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Dalam ayat tersebut telah jelas bahwa jika kita berbuat jujur, amalan-amalan kita yang lain akan baik. Hal ini terjadi karena kejujuran akan membawa ketenangan dan membuat kita termotivasi dan merasa terawasi untuk selalu berperilaku dan bersikap baik dan jujur. Allah berfirman akan memperbaiki amalan-amalan manusia yang berkata jujur dan mengampuni dosa-dosanya. Berdasarkan ayat di atas, dapat kita lihat betapa pentingnya kejujuran diterapkan dalam kehidupan. Berlaku jujur dan adil akan membawa banyak kebaikan bagi pelakunya. Begitu pula sebaliknya, akan membawa keburukan bagi yang telah melaksanakannya, yakni bagi para munafik yang selalu berbohong dan ingkar dalam setiap perkataannya. Kebiasaan tidak jujur itu sangat berbahaya, tidak hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Kepercayaan dan kewibawaannya akan hilang. Dalam hati mereka orang-orang munafik itu ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Ayat lain bahkan menegaskan pentingnya bersikap jujur. Dalam surat Al-Isra ayat 53, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzahu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik benar. Sesungguhnya setan suka menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ayat ini jelas menegaskan bahwa perilaku tidak jujur atau berdusta
hanya akan menimbulkan permasalahan sesama manusia. Karena hal tersebut hanya hasutan syaitan belaka. Berperilaku dusta memang sangat menggiurkan, seperti para koruptor yang banyak menguras uang negara untuk kepentingan kehidupan pribadinya. Namun kesenangan yang didapat hanya berlaku sementara. Kerugian dari perbuatannya tak hanya berefek pada pelaku, tapi juga bagi masyarakat Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan seruannya serta memberikan bimbingan kepada manusia yang beriman untuk selalu bertakwa dan senantiasa memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan seluruh kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangannya. Perintah berlaku jujur dalam Al-Quran disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 119 sebagaimana berikut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Demikian materi pembelajaran yang dapat disampaikan dari Madrasah Diniyah Takmiliyah Wali Songo Tabanan Bali. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.